Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, Selamat Ibu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, eh, nah anak-anak yuk yang belum on cam, kita on cam dulu ya. Yuk Ibu tunggu. Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa. Udah? Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat, Bu. Sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah. Yuk yang belum mengaktifkan kamera, siapa? Oh, sudah ya, bagus. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Rosti silakan. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih anak Rosi. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kemarin, kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Apa, ayo? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Apa? Kita belajar apa, Muti? Tentang pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Iya, betul sekali. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas mengenai pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk sekarang kita akan membaca sebuah dongeng. Nah, anak-anak pernah tidak membaca atau mendengarkan sebuah dongeng yang dibacakan guru atau pendongeng misalnya di video? Pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke. Ya. Nah, ketika melihat pendongeng, apa yang harus diperhatikan ketika nantinya anak-anak mau mendongeng? Intonasi dan pelafalan, Bu. Mimik wajah, Betul. Bu. Betul, mimik wajah, intonasi, dan pelafalan. Iya, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mendongeng. Yang pertama, itu pemilihan cerita. Jadi, kita juga harus menyesuaikan nantinya mau membawakan cerita apa. Kemudian teknik-teknik mendongengnya, terus pelafalan atau suaranya, gerakan tangan, gerakan mata, mimik wajah, alat peraga, misalnya boneka. Terus nanti di situ anak-anak juga harus melibatkan perasaan. Jadi nanti dimasukkan supaya pesannya tersampaikan. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai mendongeng. Sekarang kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1 nanti ada, sebentar. Rosi, ada Mega, ada Muti, dan Vida. Seperti itu, sebentar ya. Nah, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Ini. Kemudian kita akan membagi room dulu ya anak-anak. Jadi 2 breakout room. Nanti room pertama kelompok 1 nantinya akan dibersamai oleh Ibu Dila. Nanti kelompok 2 akan dibersamai oleh Ibu Nana. Seperti itu. Nah, sebentar. Kita ini dulu ya, bagi breakout room dulu. Ya, silakan anak-anak join ya di roomnya masing-masing. Judulnya hari ini Raja Lebah dan Sesendok Madu. Hari ini siapa yang mau membacakan? Muti? Atau siapa aja ini? Mega atau Rosi? Boleh, Bu. Ya. Bentar ya, aku share screen kan dulu. Sudah terlihat?
Di tempat saya belum, Bu. Sebentar. Sudah, Bu. Ya. Besarin dulu. Nah, sekarang kita dengerin Muti untuk dongeng ya. Silakan. Baik, Bu. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana bertitah. Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian, titah sang raja. Mendengar perintah raja, rakyat lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Sesampai di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah menahan. "Pak, madu itu untuk persediaan makan kita," sapa ibu lebah. "Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukannya 1 tempayan," jawab bapak lebah. "Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu?" tanya bapak lebah. "Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sendok air? Pasti tidak akan ada yang tahu," usul ibu lebah. Akhirnya, bapak lebah mengikuti usulan ibu lebah. Walau sempat ragu dan takut terlihat, dengan hati-hati bapak lebah membawa sendok air itu ke tempat pengumpulan, sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan besar tersebut di dalam ruang penyimpanan. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja bersabda, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri, tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau." Kemudian, sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Ketika tempayan dibuka, raja terkejut dan sedih melihat tempayan tersebut hanya berisi air. Ternyata seluruh rakyat telah bertindak curang. Mereka hanya memberikan air, bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah raja. Rakyat lebah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena perayaan yang harusnya menyenangkan dan banyak makanan, kini sepi dan yang ada hanya tempayan besar berisi air. Kemudian beberapa utusan rakyat pun menghadap ke Raja Lebah untuk meminta maaf dan berjanji untuk bersikap jujur dan tidak akan mengulanginya lagi. Raja Lebah mengampuni rakyatnya. Pada
Perayaan musim selanjutnya, rakyat bersukacita mengumpulkan lebah dari sesendok madu. Ada buah, bunga, dan makanan lezat lain. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan mereka. Oke, sudah selesai. Nih, sekarang pesannya Ibu bacakan ya. Ini pesan untuk orang tua, bisa juga untuk anak-anak. Jadi pesannya, setelah kita membaca cerita tadi, alangkah baiknya apabila kita memahami dan mengambil pesan-pesan moral yang ada di cerita tersebut. Beberapa nilai moral yang kita ambil tuh bisa nilai moral kejujuran dan kepatuhan. Kayak gitu ya, nanti kita bahas lagi di akhir pembelajaran. Bentar, Ibu stop share dulu. Nah, sekarang kita akan Ibu akan tanya di sana tadi itu tokohnya tuh ada siapa aja? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Mbak Mega. Ada Raja Lebah, Ibu Ya. Lebah, Bapak Lebah, dan lebah-lebah, Bu. Benar banget. Terus perbandingan watak baik buruknya tuh kayak gimana? Siapa yang bisa jelasin? Rosi mungkin? Ibu Ya, Bu. Lebah wataknya tadi bagaimana? Ibu Lebah itu wataknya buruk, Bu, karena tidak patuh sama perintah raja. Kalau bapaknya itu juga buruk, karena juga tidak patuh. Bagus banget. Nah, setelah membaca dongeng tadi, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tadi apa, Mbak Frida? Harus patuh, Bu. Iya, Yes. benar. Jujur. Jangan berbohong dan bertindak jujur serta patuh. Oke, bagus. Setelah membaca dongeng tadi, terus kita udah tahu siapa tokohnya, apa isinya. Kita sekarang balik ke main room ya. Anak-anak bisa live dari room 1. Nanti ketemu sama Bu Nana lagi. Sampai Siap, jumpa. Bu. Baik. Nah, kita sekarang akan mencoba membaca dongeng mengenai semut dan jangkrik. Bentar. Nah, nanti Ibu share screen dulu ya ceritanya. Sudah dilihat cerita yang Ibu bagikan di grup WhatsApp? Sudah, Bu. Oke, dibuka dulu ya. Nanti sembari menunggu Ibu membagikan share screen-nya. Nanti siapa yang mau mendongeng anak-anak? Ayo angkat tangan siapa yang mau mendongeng. Nah, sudah terlihat semut dan jangkrik. Nazula mau ya? Nazula atau nanti bergantian ya? Oke, silakan. Nazula dulu. Oke, Bu. Judulnya Semut dan Jangkrik. Pagi hari yang cerah, matahari mulai mengintip dari langit timur. Sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan. Para semut berbagi tugas. Ada yang memimpin, ada yang bertugas menggali dan memotong, dan ada pula semut bertemu, mereka saling menyapa dan bersalaman. Sementara semut bekerja, si jangkrik masih asyik tidur pulas. Ia mulai merasa terganggu dengan bisingnya suara gaduh para semut yang sedang bekerja. Oke, sekarang gantian Nak Kurnia ya. Oke, Bu. Ayo Nak Kurnia. Jangkrik pun terbangun dan membuka jendela sambil melongak, kemudian berteriak, "Woi, kalian
Salah satu semut menghampiri jangkrik dan berkata, "Maaf kalau kami telah mengganggu, tetapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja." Dengan bekerja, kita bisa mengumpulkan makanan untuk kita dan keluarga dan bisa berbagi pada yang membutuhkan, kata semut menjelaskan. Oke, terima kasih Nak Kurnia. Sekarang nanti dilanjut Nak Denisa ya. Baik, Bu. Menjelang malam tiba, jangkrik mulai bernyanyi. Krik, krik, krik. Sementara semut-semut bergegas kembali ke rumah untuk beristirahat dan tidur. Tanpa terasa, tibalah musim kemarau. Jangkrik mulai kehausan dan kelaparan. Ia tak mempunyai simpanan makanan. "Tolonglah, aku lapar," ratap jangkrik. Semut pun mendengar ratapannya. Baik, sekarang gantian Nak Nunung ya. Baik, Bu. Dengan segera, semut membawakan minuman dan makanan yang ia simpan untuk diberikan kepada jangkrik. Si jangkrik pun berjanji untuk bekerja dengan rajin dan tidak akan bermalas-malasan. Baik, nah setelah kita membaca dongeng mengenai semut dan jangkrik, coba anak-anak lihat ada berapa tokoh di sini? 2, Bu. Ada apa aja 2 itu, Nak Zula? Jangkrik dan semut. Betul, jangkrik dan semut. Nah, terus perbedaan watak dari jangkrik sama semut ini apa sih? Ada yang tahu anak-anak? Kalau jangkrik itu buruk, Bu. Betul. Terus, Iya, sukanya malas-malasan, Bu. ya, terus apa lagi? Semutnya bagaimana wataknya? Semutnya pekerja keras. Iya, betul. Semutnya bekerja keras ya. Jadi, saat semutnya sudah bekerja keras, jangkriknya malah malas-malasan. Jadi, yang harus dicontoh dari 2 tokoh di sini siapa? Contoh yang baiknya siapa? Semut, Bu. Semut, Iya, Bu. semut. Betul sekali, pintar sekali anak-anak. Nah, kemudian apa pesan yang disampaikan dari dongeng ini? Ada yang tahu anak-anak? Tadi dibilang itu jangkriknya malas. Berarti Ya, jangan malas-malasan, Bu. betul, jangan bermalas-malasan. Apalagi Giat Kerja bekerja, keras Bu. dan berbuat baik, Bu. iya betul, bekerja keras dan berbuat baik ya. Wah, pintar sekali anak-anakku ini. Oke, nah karena kita sudah selesai membaca dongeng, kemudian kita sudah selesai melihat watak tokoh, kemudian sudah bisa melihat atau membaca pesan yang disampaikan, kita kembali ke ruang utama tadi lagi ya. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Oke, yuk balik lagi ke main utama ya anak-anak. Baik, nah anak-anak, karena tadi sudah membaca dongeng semua ya. Untuk kelompok 1 tadi dongengnya apa? Judul dongengnya apa tadi anak-anak kelompok 1? Yang di room 1 bersama Ibu Dila. Raja Lebah dan Sesendok Madu. Iya betul, Raja Lebah dan Sesendok Madu. Untuk yang di room 2 tadi judulnya Semut dan Jangkrik. Nah, karena anak-anak tadi sudah membaca dongeng, maka apa sih dongeng itu? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Iya, apa Anak Kurnia? Dongeng itu adalah cerita yang benar-benar tidak terjadi atau hanya fiktif dan biasanya bercerita tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh, Bu. Betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Apa itu dongeng? Cerita imajinasi, Bu. Betul. Nah, jadi dongeng itu adalah
biasanya berisi cerita-cerita imajinasi yang bisa membawa pembacanya atau pendengarnya ikut masuk ke dalam ceritanya. Nah, bahkan terbawa ke masa lalu, ke dalam ceritanya itu. Misalnya, kan ada dongeng banyak tuh, ada yang untuk asal-usul tempat. Terus tadi kita dongengnya adalah fabel atau hewan. Seperti itu ya. Nah, sekarang sesi belajar dengan Ibu Nana sudah selesai. Kita akan melanjutkan bersama Ibu Nadila. Silakan. Gimana tadi breakout room 2 bersama Bu Nana? Menyenangkan nggak? Jadi, tadi kan kita habis belajar tentang dongeng. Nah, sekarang kita akan mulai berhitung. Di sini tadi ada semut dan jangkrik. Nah, ini dia. Coba siapa yang bisa menghitung ini ada berapa semut dan berapa jangkrik? Mbak Kurnia, ini ada berapa semut? Semut. 15 semut, Bu. Iya, benar. Kalau jangkriknya? Ada 24, Bu. Ya. Terus Mbak Muti, berapa jumlah semut dan jangkrik yang ada di gambar? Dijumlahin jadinya berapa? 39, Bu. Nah, coba sekarang kita tukar. Jangkrik yang menjadi di kotak sebelah paling kiri, terus semutnya ada di sebelah kanan. Gimana jadinya? Jadi 24 jangkrik dan berapa itu? 15 semut, Bu. 15 semut, Bu. Jika dijumlahkan menjadi berapa? 39. 39, Bu. 39, Bu. Jadi sama ya kayak yang tadi. 15 ditambah 24 sama dengan 39. Baik, sekarang kita coba dengan benda-benda yang ada di rumahmu. Jika kamu mempunyai 5 pensil di tangan kananmu dan 2 penghapus di tangan kiri, kalau ditambahin jadi berapa? Ada berapa benda? 7, Bu. 7. Ya, pintar. Jika ditukar penghapusnya yang 2 di tangan kanan, terus ada 5 pensil di tangan kiri, jumlahnya sama tidak? Sama 7 jumlahnya. Berarti tadi sifat penjumlahannya itu dibagaimanakan anak-anak? Ditukar. Benar, ditukar. Sifat pertukaran pada penjumlahan itu namanya biasa kita sebut sifat komutatif pertukaran. Nah, bagaimana kesimpulan tadi pada saat kita melakukan sifat pertukaran pada penjumlahan? Ada yang bisa menyimpulkan? Hasil penjumlahan 2 bilangan cacah hasilnya akan sama, Bu, walaupun urutannya bilangan itu ditukar. Pinter. Baik, terima kasih jawabannya anak-anakku yang pinter-pinter. Makasih Mbak Mega. Nah, selanjutnya ketika kamu berjalan-jalan ke tempat yang tamas ya, ini kita sudah masuk ke mata pelajaran seni budaya. Kamu pernah melihat banyaknya pohon, bukan? Pernah nggak lihat pohon cemara? Pernah, Bu. Nah, cemara ini memiliki banyak banget manfaat bagi manusia. Kayunya bisa untuk bikin perabotan rumah tangga, terus daunnya bisa dijadikan teh yang banyak mengandung vitamin C. Terus pohon cemara ini juga bisa diolah jadi minyak yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit sinus dan juga batuk. Banyak banget ya manfaatnya. Nah, sampai-sampai pohon cemara ini tuh ada lagunya. Sekarang kita dengerin dan nyanyi bersama ya lagunya. Silakan Bu Nana, kita mainkan. Nah, ini dia lagunya.
Ya, suaranya anak-anak dinyalain semua. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak Kian kemari. kian kemari, seperti kamar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Cemara pink, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar di telingaku, sebuah lagu terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Sudah selesai bagian. Yeay, tepuk tangan. Nah, setelah bernyanyi dan belajar tadi, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, Bu Dila akan bertanya nih, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu membaca dongeng, Iya, benar. Terus? membandingkan peran tokoh cerita, Iya, benar. Terus ada apa lagi yang lain? Sifat pertukaran penjumlahan. Iya, benar. Dan yang terakhir yang barusan kita lakuin apa? Bernyanyi. Menyanyi. Iya, pinter. Terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak hari ini? Tidak, Bu. Belum, Bu. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu hari ini nggak akan memberikan tugas. Anak-anak belajar sendiri di rumah ya. Karena besok kita akan ulangan harian. Sekarang, untuk menutup pembelajaran, ada yang mau memimpin doa? Jika tidak ada, Ibu minta tolong untuk Mbak Kurnia ya, untuk memimpin doa. Silahkan, Kurnia. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Belajar ya. Terima kasih. terima Dadah. kasih Bu Dila. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Dadah.